Bisnis, apa sih bisnis itu? Bisnis menurut Brown dan Petrolo tahun 1976 yaitu business is an institution which product goods and service demanded by people, yang artinya bisnis adalah institusi yang memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Jenis-jenis bisnis yang pertama yaitu agraris, yaitu jenis produksi yang pola kegiatannya bertujuan agar bisa memanfaatkan tanah dan mengolah alam agar bisa memperbanyak barang jadi dan menghasilkan barang-barang bermanfaat. Contoh, peternakan, pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Yang kedua, bisnis industri, yaitu jenis produksi yang memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengolah bahan-bahan mentah lainnya yang bisa dijadikan sebagai barang yang jadi maupun jenis barang setengah jadi yang bisa digunakan untuk beragam keperluan. Contohnya, industri makanan, pakaian, semen, pesawat terbang, rokok, garmen, tekstil, kapal, mebel, kertas, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bisnis ekstraktif, yaitu aktivitas bisnis yang pergerakannya di bidang pertambangan dengan melakukan penggalian bahan-bahan tambang yang ada di dalam dan terkandung di perut bumi. Contohnya batu bara, emas, besi, intan, aluminium, tembaga, minyak, dan gas bumi. Yang keempat yaitu bisnis perdagangan, jenis produksi yang nantinya memiliki aktivitas di bidang pemindahan hak milik dari barang yang diperdagangkan dari produsen, penghasil, kepada konsumen. Ini terjadi akibat adanya aktivitas jual beli yang biasanya dilakukan oleh beragam perantara. Contohnya nih, dealer, pedagang kecil, distributor, maupun grosir. Yang kelima yaitu bisnis jasa, memberikan aktivitas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa yang menghasilkan produk tidak dalam bentuk fisik. Contoh, jasa asuransi, pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, dan kecantikan. Yang keenam yaitu bisnis transportasi atau pengangkutan. Jenis bisnis yang menggunakan aktivitas agar bisa mempercepat dan memperpendek jarak antara pembeli atau konsumen dan pedagang. Contohnya, logistik, travel, rental mobil, antarjemput karyawan atau sekolah, Gojek, dan Grab. Yang ketujuh yaitu bisnis online, bisnis yang dilakukan secara online lewat internet. Dalam bisnis online, barang apa saja bisa diperjualbelikan, layaknya pada bisnis pada umumnya. Untuk bisa berbisnis secara online, banyak media yang bisa dimanfaatkan. Contohnya website, Shopee, Tokopedia, Facebook, Twitter, Instagram, Pet, blog, Blibli, JDID, Bukalapak, OLX, dan aplikasi online lainnya. Manajemen menurut Parker Follett yaitu the art of getting things done through people, yang artinya manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Manajemen ini bersifat efektif dan efisien, yaitu sangat berkaitan dengan banyaknya hasil pencapaian yang sesuai dengan harapan dan banyaknya penggunaan waktu dan uang yang dikeluarkan dalam proses pencapaian tujuan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol yaitu planning atau perencanaan dengan tujuan target perusahaan atau organisasi beserta strategi yang digunakan dalam pencapaian tersebut menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal guna mencapai target perusahaan. Yang ketiga, commanding atau pengarahan, memberi arahan pada anggota supaya mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat, controlling atau pengendalian, memberikan arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kelima,
coordinating atau pengkoordinasian, yaitu menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain, supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. Contoh-contoh manajemen ini ada 21. Yang pertama, strategi, administrasi, perkantoran, biaya, organisasi, personalia dan administrasi, perusahaan, pemasaran, produksi keuangan, waktu, organisasi, manajemen, komunikasi, pendidikan, konstruksi, agribisnis, manajemen stres, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, manajemen rantai pasokan, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan manajemen hubungan masyarakat. Nah, pada manajemen ini memiliki tipe atau piramide terhadap manajemen. Yang dari bawah yaitu first line, yaitu menggunakan technical skill, yaitu contohnya seperti mandor dan supervisor. Yang di tengah-tengah yang kedua yaitu middle, yaitu menggunakan managerial skill, yaitu seperti kepala divisi dan kepala bagian. Yang atas sendiri yaitu top, yang terakhir yaitu menggunakan konseptual skill, yaitu seperti dewan direksi, presiden direktur, direktur utama, dan jabatan eksekutif lainnya yang tertinggi. Budaya organisasi yaitu serangkaian nilai-nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membantu anggota organisasi memahami sebagai apa, bagaimana melakukan sesuatu, dan apa yang dipertimbangkan penting. Dua macam organisasi. Yang pertama, visible atau terlihat, budaya yang tampak di permukaan. Yang kedua, invisible atau tidak terlihat, budaya yang tak terlihat tapi dapat membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu seorang pramugari yang memakai jilbab maupun tidak berjilbab. Tipe budaya organisasi yaitu ada 4. Yang pertama, adaptability culture. Yang kedua, achievement culture. Yang ketiga, involvement culture. Yang keempat, consistent culture. Isu dalam budaya organisasi yaitu ada 3. Yang pertama, isu dalam budaya organisasi. Yang kedua, menciptakan budaya responsif terhadap pelanggan. Yang ketiga, spiritualitas dalam budaya. Sekian dari penjelasan tentang mengenai bisnis dan manajemen. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.